selanjutnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai AMDAL dan UKL UPL sektor hulu migas. Untuk itu kelompok 7 yang bernama yang pertama Aulia Rasyifa Rahmat, yang kedua saya sendiri Muhammad Rifai, yang ketiga Ulia Meida Kusumaningrum, yang keempat Yuniati Rombi. Apa itu AMDAL? AMDAL menurut BP nomor 27 tahun 2012 yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup dan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dokumen AMDAL digunakan untuk bahan perencanaan wilayah, proses pengambilan keputusan mengenai proyek, memberikan masukan untuk penyusunan teknis proyek, serta memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu penyelenggara proyek. Selanjutnya, apa itu UKL? UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup atau biasa disebut UKL, dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang biasa disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. UKL UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha atau kegiatan. Fungsi UKL dan UPL itu antara lain sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan atau lingkungan hidup suatu usaha atau kegiatan. Yang kedua, sebagai syarat untuk memperoleh melakukan usaha atau kegiatan. Penentuan kriteria wajib UKL UPL harus mempertimbangkan prinsip-prinsip. Yang pertama, kesederhanaan dan kemudahan proses prosedur. Yang kedua, efektivitas hasil dari pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Aulia Rasyifa. Kepada Aulia Rasyifa, dipersilahkan. Baiklah, saya Aulia Rasyifa Rahmat akan menjelaskan tentang sistem manajemen lingkungan mengenai AMDAL dan UKL UPL di hulu migas. Pengelolaan lingkungan sektor hulu migas mencakup seluruh rangkaian kegiatan investasi hulu migas, sejak persiapan penandatanganan produk sharing, kontrak, tahap eksplorasi, pengembangan lapangan wilayah kerja atau WK, produksi migas, tahap post produksi, hingga akhirnya pengelolaan wilayah kerja tersebut dikembalikan kepada negara. Standar sistem pengolahan yang diterapkan terintegrasi meliputi sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen K3, dan sistem manajemen mutu sebagai sebuah kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, disertai dengan manajemen energi untuk menerapkan praktik bisnis yang efisien. Berikut manajemen lingkungan hidup di sektor hulu migas, di mana pada gambar tersebut oil and gas black life cycle, di mana exploration itu membutuhkan UKL UPL, dan field development atau POD atau PUP membutuhkan AMDAL dan UKL UPL. Rangkaian pengelolaan wilayah kerja tersebut mensyaratkan pemenuhan ragam dokumen teknis yang melekat sebagai bagian dari database sistem manajemen yang dimaksud. Ragam dokumen teknis yang melekat yang menyertai proses bisnis hulu migas untuk aspek pengelolaan lingkungan adalah sebagai berikut di slide berikutnya. Untuk memastikan pemenuhan seluruh ketentuan yang melekat pada pengelolaan WK, KKS pada aspek lingkungan tersebut, SKK Migas sebagai pengawasan dan pengelolaan sektor hulu, Migas melakukan pemantauan melalui pencapaian indikator
indikator kinerja pengelolaan lingkungan dari seluruh KKS, yakni 1. Kinerja penilaian proper, kedua, pengurusan perizinan lingkungan, ketiga, pelaksanaan environmental baseline assessment, keempat, kinerja perlindungan dan pelestarian lingkungan. Studi kasus sistem manajemen lingkungan mengenai AMDAL dan UKL-UPL di Hulu Migas. Studi kasus yang diambil yaitu pengendalian kerusakan lingkungan atas perizinan migas di Kabupaten Banggai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Nilawati MS. Kuno, di mana masuknya kegiatan usaha perusahaan PT DSLNG Donggi Senoro Liquid Natural Gas di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat mampu mendorong peningkatan pendapatan regional maupun nasional. Pembangunan proyek pengembangan gas itu dibagi dengan dua konsep, yaitu sektor hulu dan sektor hilir. Adapun dalam penulisan ini, penulisan mengangkut judul pengendalian kerusakan lingkungan atas perizinan migas di Kabupaten Banggai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup, di mana undang-undang tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum, khususnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh DSLNG yang akan menimbulkan risiko positif ataupun negatif. Di mana UU tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum, khususnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh DSLNG yang akan menimbulkan risiko positif ataupun negatif. Dari uraian di atas, penulis mencoba mengangkat masalah 1. Apakah kegiatan pengolahan proyek pengembangan gas DSLNG berisiko menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat? 2. Bagaimana pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan atas pengolahan gas oleh DSLNG menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana metode penelitian ini mengkaji asas-asas hukum dan sistematika hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Semua data kepustakaan dikumpulkan, kemudian dianalisis, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk deskriptif. Jadi, berdasarkan hasil analisis penulis, maka dapat ditarik satu benang merah bahwa proyek pengembangan gas DSLNG dapat menimbulkan risiko negatif maupun positif. Lanjut, adapun kesimpulan yang diambil penulis dalam studi kasus ini, 1. Proyek pengembangan gas DSLNG dapat menimbulkan resiko negatif maupun positif. Dengan berbagai resiko-resiko yang akan timbul nanti dan kegiatan proyek DSLNG memenuhi kriteria proyek yang mengharuskan wajib melakukan studi AMDAL. Adapun risiko itu meliputi 3 tahapan, yaitu tahap konstruksi, tahap operasi, serta tahap pasca operasi baik terhadap komponen lingkungan fisik kimia, biologi, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. 2. Melalui AMDAL merupakan salah satu cara pengendalian dan pencegahan yang efektif dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan AMDAL. Selain AMDAL sebagai instrumen hukum administrasi lingkungan dan secara substantif, harus juga memiliki dokumen-dokumen studi kelayakan lingkungan berupa KA AMDAL, RKL, dan RPL. Adapun dokumen terkait itu sebagai upaya-upaya untuk mengendalikan dan mencegah dampak penting lingkungan yang timbul sebagai akibat dari rencana usaha atau kegiatan. Demikian presentasi dari kelompok 7, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.